Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Materi yang pertama, ketampakan alam dan iklim Indonesia. Yang A, ketampakan alam wilayah Indonesia. Nah, coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Ketampakan apa yang terlihat pada gambar di atas? Jadi, gambar di atas menampilkan sawah dan gunung. Nah, tahukah kamu apa perbedaan kedua gambar tersebut? Perbedaan kedua gambar tersebut adalah salah satu dari gambar merupakan gambar ketampakan buatan, sedangkan satunya merupakan gambar ketampakan alam. Ketampakan alam merupakan ketampakan atau lingkungan yang berbentuk secara alami, dibuat oleh Tuhan. Ketampakan buatan adalah ketampakan atau lingkungan yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini akan dijelaskan macam-macam ketampakan alam. Yang pertama, gunung dan pegunungan. Hampir seluruh pulau di Indonesia terdapat gunung. Hal itu disebabkan karena Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng bumi yang menyebabkan terbentuknya lipatan dan patahan. Dari lipatan dan patahan tersebut, terjadi retakan yang mengeluarkan magma sehingga membentuk gunung. Gunung terbagi menjadi dua, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Daerah gunung dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan, rekreasi atau kegiatan olahraga. Gunung yang masih aktif dapat sewaktu-waktu meletus. Ada gunung yang berdiri sendiri dan ada pula gunung yang letaknya berdekatan dengan gunung yang lainnya dalam satu wilayah. Gunung yang berdekatan tersebut disebut dengan pegunungan. Berdasarkan ketinggiannya, pegunungan di Indonesia termasuk pegunungan menengah. Yang kedua itu adalah dataran. Apa itu dataran? Dataran merupakan suatu wilayah yang relatif datar mendekati rata. Nah, dataran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dataran rendah dan dataran tinggi. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Pantai dan rawa termasuk pada dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman warga. Yang kedua, yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plateau, yaitu wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Di daerah dataran tinggi umumnya masih banyak pepohonan dan hutan. Tiga, pantai dan laut. Bentuk wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan Indonesia memiliki banyak pantai. 2/3 dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan laut. Pantai merupakan titik pertemuan antara wilayah darat dengan laut. Pantai umumnya dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata. Laut adalah genangan air dalam jumlah banyak, rasanya asin. Laut yang mendominasi permukaan bumi menjadi pemisah daratan menjadi pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Laut pada umumnya dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas penghubung antar pulau. 4. Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang bentuknya menjorok ke lautan. Tanjung dapat ditemukan di wilayah pesisir. Indonesia merupakan daerah yang banyak memiliki tanjung. 5. Bukit. Bukit merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat di sekelilingnya.
serta lebih rendah daripada gunung. Bentuknya pun lebih datar dari gunung. Perbukitan merupakan sebutan untuk rangkaian bukit yang berjajar di suatu wilayah yang cukup luas. 6. Lembah. Lembah merupakan dataran yang rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Bentuk lembah menyerupai huruf U atau V karena bagian dasarnya terkikis oleh aliran air. Tanah di daerah lembah sangat subur dan cadangan airnya pun memadai. 7. Padang rumput. Padang rumput merupakan tanah lapang yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Padang rumput di Indonesia biasa disebut sebagai sabana. Sabana di Indonesia banyak terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, sabana juga terdapat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. 8. Danau. Danau adalah genangan air tawar pada cekungan yang luas di daratan. Danau sering digunakan sebagai tempat rekreasi atau olahraga. Danau terbagi menjadi dua, yaitu danau yang terbentuk secara alami dan danau buatan atau disebut dengan waduk. 9. Sungai. Sungai merupakan ketampakan alam berupa aliran air dalam jumlah besar yang mengalir di daratan. Hulu sungai berasal dari dataran tinggi dan muaranya berada di laut atau danau. Sungai dimanfaatkan sebagai irigasi sawah, transportasi, dan tempat berdagang. 10. Rawa. Rawa adalah lahan genangan air yang terjadi sepanjang masa dan tanahnya berlumpur. Rawa banyak ditumbuhi tumbuhan air seperti eceng gondok, bakau, dan sebagainya. Di Indonesia, rawa biasanya berada di hutan. Ketampakan alam di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Masing-masing wilayah Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya. Yang B. Iklim di Indonesia. Keragaman ketampakan alam Indonesia tidak terlepas dari pengaruh iklim di Indonesia. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari di tempat tertentu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Keadaan iklim di Indonesia itu ada 3. 1. Iklim musim atau disebut juga dengan iklim muson. Iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali, sehingga musim di Indonesia berganti dalam kurun waktu sekitar 6 bulan sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat dan musim timur. Angin musim barat adalah angin yang menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan, sedangkan angin musim timur menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. 2. Iklim tropika atau disebut juga dengan iklim panas. Indonesia terletak di dekat garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau biasa disebut dengan iklim panas. 3. Iklim laut. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas. Hal tersebut mengakibatkan tingginya penguapan air laut menjadi udara yang lembab dan curah hujan yang tinggi. Nah, coba perhatikan gambar iklim dunia berikut ini. Diperhatikan ya gambarnya ya. Menurut gambar iklim dunia tersebut, secara astronomis Indonesia terletak di daerah beriklim tropis. Iklim di Indonesia tidak dimiliki oleh negara lain. Tak heran jika banyak turis mancanegara berdatangan ke Indonesia hanya untuk menikmati iklim yang tidak terjadi di negaranya.
Nah, di sini saya juga akan menyampaikan mengenai karakteristik iklim tropis. Jadi karakteristik iklim tropis itu ada 12. Satu, letaknya di bagian bumi antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. 2. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. 3. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil di khatulistiwa antara 1 sampai dengan 5 derajat Celcius. Sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. 4. Tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. 5. Penguapan air lautnya cukup tinggi sehingga banyak terdapat awan. 6. Curah hujan lebih tinggi dan lebih lama dari daerah-daerah dengan iklim lain di dunia. 7. Tanah di daerah tropis relatif subur karena pengaruh curah hujan yang tinggi. 8. Wilayah di iklim tropis terdapat sinar matahari sepanjang tahun. 9. Memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. 10. Pada wilayah dengan iklim tropis basah, tanaman-tanaman yang tumbuh di banyak hutan biasanya berwarna hijau dan lebat. 11. Pada wilayah dengan iklim tropis kering, lebih banyak terdapat sabana atau padang rumput. 12. Dapat mempengaruhi iklim global jika terjadi perubahan signifikan. Jadi tadi itu adalah karakteristik iklim tropis, yaitu ada 12. Nah, materi berikutnya yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perilaku atau sikap yang kita lakukan dan tunjukkan. Semua perilaku tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya pada sesama, kepada alam atau lingkungan sekitar juga harus berlaku secara bertanggung jawab. Sekian, terima kasih penyampaian pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.